Embok dia dipermalukan dan dihina oleh pegawai bank hanya karena berpakaian lusuh. Namun tak terduga datang pria miliarder melakukan hal ini. Ternyata, pagi itu, sinar mentari menerobos lembut di antara celah dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin. Udara segar pagi hari menyelimuti trotoar yang bersih dan rapi. Embok dia berjalan perlahan dengan tongkat kayunya. Langkahnya tertatih, tetapi hatinya tetap teguh. Napasnya ia tarik dalam-dalam, seolah mengumpulkan tenaga untuk perjalanan panjang menuju ban. Tubuhnya yang semakin renta membuat setiap langkah terasa berat. Namun tekadnya tak tergoyahkan. Hari ini, ia harus mengambil tabungannya. Hasil kerja keras bertahun-tahun yang menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan di masa tua. Setibanya di bank, ia berhenti sejenak di depan pintu kaca besar. Matanya yang mulai rabun memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Sebagian tergesa-gesa, sebagian sibuk berbincang dengan rekan mereka. Pegawai bank tampak sibuk. Tidak ada yang memperhatikannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu luas dan megah. Lantai marmernya berkilauan memantulkan sinar lampu, dan udara sejuk dari pendingin ruangan menyebar ke seluruh sudut. Namun, suasana itu tidak membuatnya merasa nyaman. Ia melangkah menuju loket pelayanan, berdiri dengan ragu di depan seorang pegawai wanita muda yang tengah sibuk mengetik di komputer. Embok dia menunggu sejenak, lalu dengan suara lembut dan penuh harap, ia berkata, "Nak, saya ingin mengambil tabungan saya." Pegawai itu mendongak sekilas. Tatapannya dingin dan malas. Matanya menyapu tubuh Embok Diah dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian yang lusuh, sandal yang sudah tipis, serta tangan yang mulai berkerut. Seolah melihat sesuatu yang tak layak. Pegawai itu mendengus pelan. "Nomor antrian, Bu?" tanyanya tanpa ekspresi. Embok Diah merogoh saku bajunya, mencari secari kertas kecil yang diberikan satpam tadi. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkannya kepada pegawai itu. Tanpa senyum, pegawai itu mengambilnya, meliriknya sekilas, lalu berkata singkat, "Silakan tunggu." Embok Diah mengangguk pelan dan melangkah menuju kursi tunggu. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia duduk, mencoba menenangkan diri. Beberapa nasabah meliriknya sebentar sebelum kembali sibuk dengan ponsel mereka. Tak ada yang peduli. Waktu berlalu, menit demi menit berganti menjadi setengah jam. Embok Diah mulai merasa gelisah. Matanya melirik arah loket, melihat pegawai yang tadi melayaninya sedang tertawa kecil dengan rekannya. Ia menguatkan hatinya, berdiri, lalu melangkah kembali ke loket. "Nak, apakah nomor saya sudah dipanggil?" tanyanya dengan nada lembut dan penuh harap. Pegawai itu mendengus kesal. "Tunggu saja, Bu. Masih banyak yang lebih dulu dari Anda." Jawabnya ketus tanpa menatap wajah Embok Diah. Hatinya terasa semakin berat. Ia hanya ingin mengambil uangnya sendiri. Haknya, hasil jerih payah yang telah ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi mengapa rasanya begitu sulit? Di sudut ruangan, beberapa pegawai lain melirik ke arahnya dengan tatapan meremehkan. Salah satu dari mereka berbisik pelan, tetapi cukup jelas untuk terdengar. "Orang tua miskin seperti itu kenapa tidak minta bantuan keluarga saja?" Rekan di sebelahnya tertawa kecil, seolah apa yang mereka bicarakan adalah hal yang wajar. Mereka tak sadar, atau mungkin tak peduli, bahwa di balik tubuh renta itu ada seorang perempuan yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Seorang yang telah berjuang tanpa mengeluh demi bisa menabung untuk hari tua. Hari itu, Embok Diah mulai merasakan bahwa dunia kini tak lagi ramah bagi orang-orang sepertinya. Waktu terus berjalan, tetapi namanya tak juga dipanggil. Perasaan cemas semakin menyelimuti hatinya. Ia menggenggam tas kecilnya lebih erat, seolah takut sesuatu akan merebut harapannya. Dengan langkah pelan, ia kembali menuju loket, mencoba bertanya sekali lagi. "Nak, saya sudah menunggu lama. Apakah nomor saya sudah hampir dipanggil?" Suaranya lirih, namun tetap mengandung harapan. Pegawai wanita yang sama mendongak dengan malas, menghela napas seolah merasa terganggu. "Buku tabungannya mana, Bu?" tanyanya ketus. Dengan cepat, Embok Diah merogoh tasnya dan mengeluarkan buku tabungan yang sudah lusuh. Pegawai itu membuka halaman pertama. Alisnya langsung bertaut. "Bu, ini rekening lama. Kami sudah beralih ke sistem baru. Rekening seperti ini perlu diverifikasi ulang," katanya dengan nada bosan, tanpa sedikit pun menunjukkan empati. Embok Diah tertegun. "Apa maksudnya, Nak? Saya selalu menabung di sini. Uang saya ada di situ," katanya pelan, mencoba memahami. Pegawai itu menggeleng, tetap tanpa menunjukkan rasa peduli. "Ibu harus mengisi formulir baru,"
membawa KTP, dan mungkin perlu surat tambahan dari pihak berwenang. Ini prosedur baru. Embok Diah mengerutkan kening. Tapi saya hanya ingin mengambil sedikit uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak bisa sekarang. Tanyanya penuh harap. Pegawai itu menghela napas keras, seolah kehadiran Embok Diah mengganggu pekerjaannya. Bu, saya hanya menjalankan peraturan. Kalau tidak ada dokumen lengkap, saya tidak bisa membantu. Embok Diah merasakan dunia seolah berputar lebih lambat. Tubuhnya melemas. Bagaimana bisa mengambil tabungannya sendiri terasa seperti ujian yang begitu sulit? Ia sudah tua, tak punya tenaga untuk kembali ke rumah dan mengurus dokumen yang bahkan ia tidak paham. Ia menatap pegawai itu dengan penuh permohonan. Tolong, Nak, saya sudah tua. Sulit kalau harus bolak-balik. Uang itu untuk beli makanan dan obat. Suaranya bergetar, penuh harapan. Namun pegawai itu hanya mengangkat bahu, tetap dengan ekspresi tanpa rasa bersalah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Bu, jawabnya dingin. Beberapa nasabah yang mengantre mulai melirik ke arah mereka. Ada yang menatap dengan iba, tetapi tak ada yang maju untuk membantu. Sebagian lagi hanya merasa terganggu dengan keterlambatan pelayanan. Embok Diah menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun, pegawai di hadapannya tetap tidak peduli. Hari itu, Embok Diah menyadari satu hal. Dunia tak lagi memiliki ruang untuk orang-orang sepertinya. Dunia bergerak terlalu cepat, meninggalkan yang tua dan lemah tanpa sedikit pun belas kasihan. Kalau tidak ada dokumen, lebih baik ibu pulang saja dulu. Suara pegawai itu terdengar lebih keras, dingin, tanpa sedikit pun rasa empati. Embok Diah terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk, membuatnya merasa begitu kecil di tempat yang seharusnya menjaga haknya. Selama bertahun-tahun ia menabung di sini, mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan susah payah. Namun, kini uang itu terasa begitu jauh dari genggamannya, seakan-akan bukan lagi miliknya. Dengan langkah gontai, ia berbalik, meninggalkan antrean. Pandangannya kosong. Ia tak tahu harus berbuat apa. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Tak ada satupun yang menawarkan bantuan. Tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Di belakangnya, suara keyboard komputer kembali terdengar. Pegawai bank kembali sibuk dengan pekerjaan mereka, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Embok Diah masih berdiri di depan loket. Kedua tangannya menggenggam erat buku tabungan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Ada getaran halus di jemarinya, tanda ketidakpastian yang semakin menghimpit hatinya. Ia harus mencoba sekali lagi. Bu, kalau tidak ada dokumen yang lengkap, kami tidak bisa memproses permintaan Anda. Bentakan pegawai itu memecah kebisuannya. Nada suaranya tajam, penuh kejengkelan, seakan Embok Diah hanya beban yang menghambat pekerjaannya. Beberapa nasabah yang mengantre mulai menoleh. Sebagian tampak kesal, merasa waktu mereka terbuang sia-sia. Namun, tidak satupun dari mereka yang melangkah maju untuk membela wanita tua yang berdiri dengan wajah penuh harap itu. Tapi, Nak, saya sudah menabung di sini bertahun-tahun. Saya hanya ingin mengambil sedikit uang untuk membeli obat. Suaranya bergetar, nyaris tenggelam di antara kebisingan ruangan yang terasa semakin menyesakan. Pegawai itu menghela napas panjang, tampak tak tertarik untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Ibu harus mengikuti prosedur. Tidak ada dokumen, tidak ada uang. Sekarang, mohon jangan menghambat antrean. Dadanya terasa semakin sesak. Embok Diah mencoba menjelaskan lagi, berusaha mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Saya sudah tua, Nak. Jika saya tidak bisa mengambil uang ini, saya harus bagaimana? Namun, pegawai itu hanya meliriknya sekilas, lalu kembali mengetik di komputernya seolah Embok Diah tak lebih dari sekadar gangguan kecil di hari itu. Seorang pegawai lain yang mendengar percakapan itu akhirnya mendekat. Wajahnya tanpa ekspresi, nada suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Bu, kalau ibu tidak punya dokumen yang diperlukan, kami harus meminta Anda keluar, katanya tegas. Mata Embok Diah mulai memanas. Rasa malu, marah, dan putus asa bercampur menjadi satu, membentuk luka yang lebih dalam dari sekadar kata-kata kasar yang baru saja ia terima. Tolong, Nak, ini uang saya sendiri. Hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Saya mohon. Suaranya lirih, namun penuh dengan harapan terakhir. Tetapi permohonannya hanya menabrak dinding tak kasat mata. Tak ada pegawai yang menunjukkan simpati. Mereka hanya berdiri di sana, tanpa peduli.
seolah merasa bahwa Embok Diah sudah terlalu lama berdiri di tempat itu. Pegawai yang pertama tadi memberi isyarat kepada satpam yang berjaga di pintu masuk. Tak butuh waktu lama, seorang satpam bertubuh besar melangkah mendekat. Wajahnya tetap datar, seakan tugasnya sekadar mengusir seseorang yang tidak berhak berada di sana. "Bu, kalau tidak ada keperluan lain, mohon keluar dari bank ini," ucapnya dengan suara berat. Embok Diah merasa jantungnya semakin berat. Napasnya pendek-pendek. Dadanya terasa begitu sesak. Matanya berkaca-kaca. Air mata yang ia coba tahan akhirnya jatuh, mengalir di pipinya yang telah penuh dengan garis usia. Tangannya yang keriput semakin erat menggenggam buku tabungan lusuhnya. Itu adalah satu-satunya bukti bahwa uang yang mereka tolak untuk berikan adalah haknya. Namun, tak ada yang peduli. Dengan langkah gontai, ia memutar tubuhnya dan mulai berjalan keluar dari ban. Kepalanya tertunduk, air matanya terus menetes, jatuh satu persatu di lantai marmer yang dingin. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri menekannya lebih dalam. Begitu sampai di ambang pintu, suara samar terdengar dari salah satu pegawai. Orang tua miskin seperti itu memang selalu menyusahkan. Langkah Embok Diah terhenti sejenak. Kata-kata itu menyusup jauh ke dalam hatinya, menyayat lebih tajam dari apapun yang ia alami hari ini. Namun, ia tak lagi punya tenaga untuk membalas. Ia hanya menghela napas panjang dan kembali melangkah, meninggalkan tempat yang selama ini ia percaya sebagai tempat paling aman untuk menyimpan hasil jerih payahnya. Hari itu, Embok Diah menyadari satu hal. Dunia tidak lagi memiliki tempat bagi orang-orang sepertinya. Embok Diah terus melangkah dengan sisa tenaga yang ia miliki. Napasnya berat, hatinya kosong, dan air mata yang mengalir di pipinya seakan tak ada habisnya. Ia tak menyangka bahwa mengambil uangnya sendiri bisa menjadi perjuangan yang begitu menyakitkan. Saat hampir melewati pintu keluar, suara langkah sepatu terdengar menggema di lantai marmer yang mengkilap. Langkah itu mantap, penuh keyakinan. Seseorang baru saja memasuki ban. Seorang pria tinggi, berjas mahal, melangkah masuk dengan sikap berwibawa. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, dan wajahnya menyiratkan ketegasan. Setiap pegawai yang melihatnya langsung terdiam. Sebagian bahkan menunduk dengan sikap hormat yang berbeda jauh dari cara mereka memperlakukan Embok Diah. Pria itu berhenti di ambang pintu. Matanya menyapu sekeliling dengan penuh perhatian. Hingga akhirnya, tatapannya tertuju pada Embok Diah. Sosok renta yang berdiri tak jauh dari pintu, dengan air mata yang masih mengalir. Alisnya sedikit berkerut. Raut wajahnya berubah. Dari sekadar mengamati, kini ada sesuatu dalam ekspresinya. Sesuatu yang menunjukkan ketidaksenangan, ketidakpuasan, bahkan kemarahan yang ditahan. Dalam hitungan detik, suasana bank berubah hening. Pegawai yang sebelumnya berbicara dengan riang kini mulai saling berbisik, seolah menyadari bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Pria itu melangkah maju, mendekati Embok Diah dengan tatapan penuh arti. Pegawai yang tadi bersikap kasar tampak tegang, wajahnya memucat. Pegawai lainnya yang duduk di balik loket mulai menegakkan punggung mereka, berusaha terlihat sibuk. Namun, pria itu tak tertarik pada mereka. Sorot matanya hanya tertuju pada satu orang, seorang nenek tua yang hampir dipaksa keluar dari ban. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Suara pria itu terdengar dalam dan tegas, menggema di ruangan. Seketika, seluruh aktivitas di bank berhenti. Orang-orang yang sebelumnya sibuk berbincang atau bekerja menegang, menahan napas, takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang pegawai mencoba menjawab, tetapi suaranya bergetar. "Tidak ada apa-apa, Pak, hanya prosedur biasa." Tatapan pria itu berubah tajam. Matanya menyipit menahan amarah yang mulai membara. "Prosedur biasa?" Ulangnya dengan nada dingin. "Saya baru saja masuk dan melihat seorang nenek tua hampir diusir dari tempat ini. Kalian menyebut ini prosedur biasa?" Pegawai itu menunduk. Wajahnya semakin pucat. Tak berani menatap langsung pria yang berdiri di hadapannya. Pegawai lain yang menyaksikan kejadian itu memilih menjauh, takut terseret dalam situasi yang semakin panas. Di dekat pintu, Embok Diah berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tak mengenal pria ini, tetapi ada sesuatu dalam kehadirannya yang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Pria itu mengalihkan tatapannya ke arah Embok Diah. Nada suaranya berubah lebih lembut. Sorot matanya penuh perhatian. "Nenek, apakah mereka memperlakukan Anda dengan tidak baik?" tanyanya. Embok Diah menatapnya dengan bingung. Tak menyangka ada seseorang yang berbicara padanya dengan penuh hormat.
Air matanya masih menggantung di sudut mata. Suaranya lirih saat menjawab. Saya hanya ingin mengambil uang saya, Nak. Tapi mereka bilang saya tidak bisa tanpa dokumen tambahan. Padahal saya sudah menabung di sini bertahun-tahun. Pria itu mendengar setiap kata dengan saksama. Rahangnya mengeras. Matanya yang tajam kini dipenuhi kemarahan yang jelas. Ia berbalik menatap pegawai-pegawai bank yang masih berdiri kaku. "Siapa manajer di sini?" tanyanya dengan nada yang tak bisa dibantah. Suara itu cukup dingin hingga membuat beberapa pegawai saling berpandangan dengan panik. Dari sudut ruangan, seorang pria berkemeja rapi dengan jas abu-abu akhirnya melangkah maju. Wajahnya tegang, keringat mulai bercucuran di dahinya. Saya manajernya, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. Pria berjas mahal itu mendekatinya. Berdiri tegap di hadapan manajer yang kini tampak kecil di bawah tekanan tatapannya. "Ini bank besar, bukan? Tempat yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada nasabahnya," ucapnya tajam. "Lalu mengapa saya baru saja melihat seorang nenek tua diperlakukan seperti ini?" Manajer bank tampak semakin gelisah. Ia mencoba merangkai kata-kata, tetapi tekanan dari pria di hadapannya membuatnya semakin gugup. Pria itu melangkah lebih dekat. Ekspresinya dingin dan tak terbaca. "Siapapun yang terlibat dalam perlakuan buruk terhadap pelanggan, saya ingin namanya ada di meja saya dalam 5 menit. Ucapnya dengan nada penuh ketegasan. "Kalau tidak, saya pastikan ini jadi hari terakhir kalian bekerja di sini." Ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Para pegawai saling menatap dengan wajah ketakutan. Embok Diah, yang masih berdiri di dekat pintu, memandangi pria itu dengan kebingungan. Siapa dia? Mengapa semua orang tampak begitu takut padanya? Dan yang lebih penting, mengapa ia begitu peduli pada nasib seorang nenek tua sepertinya? Untuk pertama kalinya hari itu, secercah harapan muncul dalam hati Embok Diah. Ada seseorang yang berdiri di sisinya. Ada seseorang yang akhirnya melihatnya sebagai manusia yang berhak diperlakukan dengan hormat. Pegawai yang sebelumnya melayani Embok Diah mencoba tersenyum kaku. "Pak, kami hanya menjalankan prosedur sesuai aturan," ucapnya, berusaha mempertahankan ketenangan. Namun, pria itu mengangkat tangannya, menghentikan ucapan pegawai tersebut. Tatapannya tajam, suaranya dingin seperti es. "Aturan macam apa yang membuat kalian merasa pantas mempermalukan pelanggan di depan umum? Ini bukan sekadar prosedur, ini adalah soal kemanusiaan," katanya tegas, menciptakan ketegangan yang semakin mencekam di dalam ruangan. Manajer bank berusaha berbicara. Suaranya terdengar goyah. Kami akan memperbaiki sistem ini, Pak. Kami tidak berniat membuat ibu ini merasa tidak nyaman," katanya terbata-bata. Pria itu melangkah mendekati meja pelayanan. Tangannya mengetuk permukaan kaca di depan pegawai yang tadi mengusir Embok Diah. "Sekarang, selesaikan urusan nenek ini. Berikan uangnya, tanpa syarat tambahan," perintahnya dengan suara yang tak bisa dibantah. Pegawai itu mengangguk cepat. Jemarinya gemetar saat mengambil buku tabungan Embok Diah. Dengan canggung, ia mulai mengetik di komputernya, sadar bahwa setiap gerakannya kini diperhatikan oleh semua orang di ruangan. Sementara transaksi berlangsung, pria itu kembali menatap Embok Diah dengan sorot mata yang lebih lembut. "Nenek, kalau ada masalah lagi dengan bank ini, hubungi saya," ucapnya sambil mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan wanita tua itu. Embok Diah menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Ia membaca nama yang tercetak rapi di atasnya. Matanya membelalak kaget. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengarnya di berita, di surat kabar. Pria yang berdiri di hadapannya ini bukan sekadar orang kaya dengan jas mahal. Ia adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Bank yang selama ini ia percayai, ternyata berada di bawah kepemilikan pria yang kini berdiri di sisinya. Pria itu kembali menatap Embok Diah dengan seksama, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir tuanya dengan penuh kesabaran. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini mulai mengeras. Matanya menyipit, menahan amarah yang membara di dalam dadanya. Dengan cepat, ia berbalik dan kembali menatap pegawai yang masih berdiri tegang di balik loket. "Dengar baik-baik," ucapnya. Suaranya rendah namun tajam seperti pisau. "Panggil manajer bank ini sekarang juga." Pegawai itu menelan ludah. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol interkom. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria berkemeja rapi muncul dari ruangannya. Begitu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, wajahnya langsung berubah tegang, tubuhnya kaku. "Pak, saya tidak tahu Anda akan datang hari ini,"
katanya gugup. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Di antara para pegawai, mulai terdengar bisikan. Seseorang akhirnya menyadari siapa pria itu sebenarnya. Itu pemilik bank ini. Bisik salah seorang pegawai dengan suara nyaris tak terdengar. Manajer bank meneguk ludahnya. Matanya bergerak gelisah antara pria itu dan Embok Diah yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. "Pak, ini semua hanya kesalahpahaman," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Namun, pria itu kembali mengangkat tangannya, menghentikan pembelaan sebelum dimulai. "Kesalahpahaman," ujarnya dingin. Ia melangkah maju, membuat manajer itu secara refleks mundur selangkah. Apa yang terjadi pada nenek ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah penghinaan. Ruangan terasa semakin sunyi. Para pegawai yang sebelumnya bersikap kasar kini berdiri kaku. Wajah mereka memucat. Mereka sadar bahwa nasib mereka kini berada di ujung tanduk. Namun, sesuatu di wajah Embok Diah menarik perhatian pria itu. Sorot matanya yang semula dipenuhi kemarahan kini perlahan berubah. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengusik kenangannya. Tangan keriput itu, buku tabungan lusuh yang digenggam erat. Wajah itu, tiba-tiba, sebuah kenangan lama muncul di benaknya. "Nenek." Suaranya kini lebih lembut, nyaris seperti bisikan. "Apakah nenek tidak mengenali saya?" Embok Diah perlahan mengangkat kepalanya, menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Ia mengamati wajah di depannya dengan seksama, mencoba menggali ingatan yang perlahan kembali muncul di benaknya. Di balik kabut memorinya yang mulai pudar, perlahan muncul bayangan seorang anak laki-laki kecil. Bocah dengan mata cerah yang dulu sering duduk di sampingnya, bersandar padanya saat hujan turun, mencari kehangatan dalam pelukannya. Mulutnya terbuka sedikit, suaranya hampir tak terdengar. "Nak, kau anak asuhku dulu." Pria itu tersenyum kecil, senyuman yang penuh emosi, meskipun kemarahan di dadanya masih belum reda. "Ya, Nek. Aku tidak akan pernah melupakan orang yang telah merawatku saat aku tidak punya siapa-siapa." Ruangan semakin sunyi. Para pegawai kini benar-benar panik. Mereka baru saja memperlakukan dengan buruk seseorang yang ternyata memiliki hubungan dekat dengan pemilik bank itu sendiri. Pria itu berbalik menghadap mereka. Suaranya kembali tegas. "Mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan memperlakukan nenek ini dengan tidak hormat. Kalian semua yang terlibat dalam kejadian ini, pertimbangkan kembali posisi kalian di bank ini." Manajer dan pegawai lainnya buru-buru membungkuk, meminta maaf dengan suara gemetar. Namun, pria itu tak lagi menatap mereka. Fokusnya hanya pada satu hal, wanita yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya, dan kini giliran dia yang akan melakukan hal yang sama. Ketegangan masih menyelimuti ruangan ketika pria itu kembali menatap Embok Diah, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut. "Nenek, mulai sekarang, bank ini bukan hanya tempat untuk menyimpan uang," ucapnya, suaranya penuh ketegasan. Embok Diah menatapnya dengan kebingungan. "Maksudmu, Nak?" tanyanya lirih. Masih sulit memahami apa yang terjadi. Pria itu tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam jasnya. "Aku ingin memberikan sesuatu kepada nenek. Ini surat kepemilikan saham terbesar bank ini. Mulai sekarang, nenek bukan hanya nasabah, tetapi pemiliknya." Ruangan terasa semakin sunyi. Para pegawai saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mata Embok Diah melebar, tangannya bergetar. "Nak, aku tidak mengerti. Mengapa kau melakukan ini?" Pria itu menatapnya penuh kasih. "Karena tanpa nenek, aku tidak akan pernah menjadi seperti sekarang." Air mata kembali mengalir di pipi Embok Diah, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa haru yang begitu besar. Setelah menyerahkan dokumen kepemilikan kepada Embok Diah, pria itu berbalik menghadap para pegawai bank. Sorot matanya kembali tajam, kemarahannya belum sepenuhnya reda. Hari itu, seluruh cabang bank itu belajar satu hal, tak ada tempat bagi kesombongan dan ketidakpedulian di dunia ini. Dan bagi Embok Diah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai dan dicintai. "Apa yang kalian lakukan hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja." Suara pria itu terdengar dingin, menusuk keheningan yang melingkupi ruangan. Seorang nasabah yang telah menabung bertahun-tahun di sini diperlakukan seolah-olah ia tidak memiliki hak atas uangnya sendiri. Manajer bank menelan ludah, wajahnya penuh ketegangan. Sementara itu, para pegawai yang sebelumnya terlibat dalam perlakuan kasar terhadap Embok Diah berdiri pucat.
Jemari mereka saling menggenggam, seakan mencari pegangan di tengah situasi yang mencekam. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata. "Saya ingin laporan menyeluruh tentang bagaimana pelayanan di cabang ini," lanjut pria itu dengan nada tegas. "Dan untuk kalian yang telah mempermalukan seorang nenek tua hari ini, jangan berharap masih memiliki pekerjaan di tempat ini besok." Sejumlah pegawai mulai terisak, memohon pengampunan. Namun, tatapan pria itu tetap dingin. Keputusannya sudah bulat. "Tidak akan ada lagi ketidakadilan seperti ini," ucapnya penuh ketegasan. Embok Dia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh haru. Tak pernah terbayang bahwa seseorang akan membelanya dengan begitu gigih. Sejak kejadian di ban hari itu, kehidupan Embok Dia berubah drastis. Dahulu, setiap hari adalah perjuangan, menghitung keping demi keping uang receh untuk membeli makanan dan obat-obatan. Kini, dengan bantuan pria yang pernah diasuhnya dulu, ia memiliki tempat tinggal yang nyaman, sebuah rumah mungil yang hangat, dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga-bunga yang ia rawat dengan penuh cinta. Tak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tak ada lagi malam-malam penuh kekhawatiran tentang bagaimana ia akan bertahan. Setiap pagi, ia duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sambil menghirup udara segar, sesuatu yang dulu bahkan tak pernah sempat ia nikmati. Namun, kebahagiaannya bukan hanya datang dari kenyamanan hidup yang kini ia miliki. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, kesempatan untuk berbagi. Ia tahu betapa sulitnya hidup tanpa belas kasih, betapa pedihnya merasa terabaikan. Embok Dia mulai menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu orang lain. Ia mengunjungi panti asuhan dan rumah singgah, membawa makanan, pakaian, dan kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan. Wajah-wajah kecil yang dulu penuh kesedihan kini berbinar setiap kali melihatnya datang. Embok Dia bukan hanya seseorang yang dikenal, tetapi juga seseorang yang dicintai. Suatu sore, saat berjalan di sekitar lingkungan barunya, seorang wanita tua menghampirinya. Sorot matanya penuh harap, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. "Embok Dia, saya dengar Anda suka membantu orang-orang seperti saya. Bolehkah saya meminta sedikit bantuan?" Embok Dia tersenyum hangat, menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. "Tentu, Nak, kita semua pernah mengalami kesulitan, dan tak seharusnya kita menghadapi dunia ini sendirian." Saat itu, Embok Dia menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah ia alami bukanlah sia-sia. Ia pernah terluka, tetapi dari luka itu ia belajar bagaimana menolong orang lain. Ia pernah terabaikan, tetapi kini ia ada untuk mereka yang merasa sendirian. Kehidupan Embok Dia tak lagi dipenuhi ketidakpastian. Pria yang dulu ia rawat sebagai anak asuhnya kini hadir kembali dalam hidupnya, bukan lagi sebagai anak kecil yang rapuh, melainkan sebagai seseorang yang kini melindunginya. Setiap beberapa hari, pria itu datang berkunjung, membawakan makanan dan obat-obatan, menemani Embok Dia di sore hari sambil berbincang tentang masa lalu. Mereka mengingat kembali bagaimana dulu Embok Dia dengan penuh kesabaran merawatnya. Baginya, Embok Dia bukan sekadar wanita tua, Embok Dia adalah keluarganya. Suatu hari, pria itu mengundangnya ke rumahnya. Ia ingin mengenalkan wanita yang telah menyelamatkan hidupnya kepada keluarganya. Saat Embok Dia tiba, ia disambut dengan penuh kehangatan. Istri dan anak-anak pria itu memperlakukannya dengan penuh hormat, seolah ia adalah bagian dari keluarga yang telah lama hilang. Kisah ini akhirnya tersebar luas. Media meliput bagaimana seorang miliarder memperlakukan mantan pengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Banyak orang tersentuh dan mulai tergerak untuk lebih peduli terhadap orang tua yang terlupakan. Orang-orang yang dulu pernah mengabaikan Embok Dia kini memandangnya dengan penuh hormat. Di usianya yang senja, Embok Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama ini ia kira telah hilang, rasa dihargai, dicintai, dan diterima. Ia tak lagi sendirian. Ia kini memiliki keluarga, bukan karena hubungan darah, tetapi karena cinta dan kebaikan yang pernah ia tanam tanpa mengharapkan balasan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Embok Dia merasa benar-benar bahagia.